Kita lanjut ke bagian kedua dari video rangkuman pembelajaran ini. Ada istilah yang dikenal dengan hypnotisability, yaitu kemampuan orang untuk memasuki fase hipnosis, di mana secara umum sebenarnya jika ia tidak menolak atau secara sadar ia tidak menolak, maka pasti dapat memasuki fase hipnosis secara mudah. Kecuali jika dia tidak memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi atau fokus, misalnya sedang dalam keadaan stres berat, kemudian kemampuan konsentrasinya berkurang akibat obat-obatan, alkohol, dan sebagainya, kemudian dia sedang dalam kondisi kejiwaan yang terganggu seperti adanya paranoid atau paranoia, dan jika seseorang tersebut tidak memahami komunikasi, seperti intelektualnya rendah atau adanya gangguan pada panca indera, maka orang-orang dalam kondisi ini akan kesulitan untuk mencapai fase hipnosis. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hipnosis dapat bertahan lama atau bersifat permanen? Nah, ini tergantung dari beberapa persyaratan, di mana ketika memberikan satu sugesti atau induksi pikiran ke dalam subconscious mind dari lawan bicara kita, kita harus menggunakan kata-kata yang dapat diterima oleh otak, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat-kalimat positif, dan jangan menggunakan kata-kata yang ditolak oleh otak, di mana kalimat-kalimat tersebut menggunakan kalimat negatif atau negasi seperti tidak, bukan, jangan, ataupun dilarang, atau kalimat-kalimat dan kata-kata yang sifatnya ambigu sehingga memberikan makna ganda di dalam pikiran si lawan bicara kita. Nah, untuk menjadikan sugesti kita permanen, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang positif, baik itu bersifat past, present, atau continuous. Nah, hipnosis ini ternyata bisa dimanfaatkan dalam proses belajar dan dikenal dengan sebutan hypno-teaching, yaitu seni komunikasi dalam proses pengajaran dengan cara mengeksplorasi pikiran bawah sadar peserta didik untuk melatih fokusnya, menjadikan dia lebih rileks, memberikan sugesti atau berupa motivasi dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan, sehingga ini nanti akan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian permainan yang lebih menarik dan melatih fokus dari peserta belajar. Gurunya juga atau dosennya juga menjadi lebih mudah untuk mengelola emosi, sehingga di dalam kelas situasinya lebih kondusif dan suasana akademiknya lebih terasa. Dan juga ketika kita memberikan sugesti-sugesti positif kepada peserta didik, maka mereka juga akan menjadi lebih bersemangat dalam menerima pelajaran. Langkah-langkah dari hypno-teaching yang pertama adalah niat dan motivasi. Kita melakukan ice breaking misalnya, kemudian meminta peserta didik untuk membuat yel-yel, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi dari pikiran si peserta didik. Kemudian ada pacing, ada leading, ada kata positif, pemberian reward dan punishment, kemudian modeling dan penguasaan materi ajar. Nah, pada akhir video ini saya akan menyampaikan kata-kata yang harus dihindari dan kata-kata yang harus dikatakan ketika menyampaikan hipnosis di dalam pembelajaran. Hindari kata-kata yaitu sulit, sukar, susah, tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak mampu. Kemudian katakan oke, yes, bisa, siap, insya Allah, dan pasti bisa. Ini adalah kata-kata positif yang bisa diterima oleh otak dari peserta didik kita, sehingga menjadikan mereka lebih bersemangat dalam belajar. Terima kasih kepada semua pendengar dan well done skills yang telah memberikan materi pelatihan yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan selama 2 hari kemarin. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.